Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di SMS Official Channel YouTube. Di video sebelumnya kita sudah membuat tentang poster pembelajaran dan kita sudah juga membuat slide presentase. Nah, untuk di video kali ini, di video terakhir tentang Canva ini, kita akan membuat video pembelajaran menggunakan Canva, di mana kita menggunakan slide presentase yang kita sudah buat sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum membuat slide presentase, silakan buat. Untuk video tutorialnya ada di video saya sebelumnya, atau bisa klik di pojok kiri atas. Akan muncul nanti di bagian kiri atas tentang bagaimana cara membuat slide presentase menggunakan Canva. Oke, setelah selesai kita buat desainnya, tinggal kita buka saja di desain, karena sudah tersimpan otomatis oleh pihak Canva ya. Nah, seperti ini. Di sini adalah poster pembelajaran. Di sini adalah desain slide presentasi saya sebelumnya. Sedang memuat karena jaringan saya kurang bagus sebenarnya. Oke, sudah seperti ini. Nah, untuk membuatnya menjadi sebuah video pembelajaran sebenarnya cukup gampang. Tinggal kita klik saja di sini ya. Kita klik dulu masing-masing ikonnya. Langkah awalnya kita klik dulu di background, lalu kita ke animasi. Tinggal kita pilih animasinya, apakah mau seperti ini. Nah, seperti itu ya. Bisa juga seperti ini. Atau yang, nah seperti ini. Bisa juga. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai saja yang ini. Selesai. Cukup gampang sebenarnya. Yang penting kita sudah membuat desain slide presentasenya terlebih dahulu ya. Agar nanti ketika kita buat menjadi sebuah video pembelajaran, itu tinggal kita edit saja sedikit di animasi. Kita klik lagi. Untuk mengatur durasinya kita pilih di sini ya. Untuk mengatur durasi masing-masing slide kita bisa pilih di sini di time, lalu kita atur apakah mau 5 detik. Batas masing-masing slide itu ada sekitar 30 detik ya per slide, jadi tinggal disesuaikan saja. Saya di sini atur saja ke 5 detik ya. Oke, kita tambahkan lagi animasi blok. Oke, seperti itu. Di sini juga slide ketiga. Kita klik saja. Animasinya juga kita ambil animasi yang sama ya, seperti ini. Oke. Slide keempat. Sebenarnya sudah cukup gampang karena tinggal kita mengedit saja di beberapa item di backgroundnya, atau kita bisa mengeditnya juga di teks ataupun gambar ya. Kita bisa tambahkan animasi masing-masing gambar, teks, dan di backgroundnya masing-masing. Oke, fase ketiga. Ini backgroundnya dulu yang saya tambahkan animasinya. Kita klik background, animasi. Oke. Slide terakhir, background, animasi. Saya di sini hanya akan memberikan contoh saja penggunaan animasinya ya. Nah, jika ingin menambahkan lagi animasi tersendiri bagi gambar atau teks, kita tinggal klik teksnya, lalu kita cari animasi. Ini dia animasikan ya. Kita bisa tambahkan lagi animasi tersendiri untuk model teksnya. Nah, seperti itu ya. Kita klik selesai. Seperti itu juga pada gambar dan teks yang ada di masing-masing slide. Oke, sekarang kita masuk di tahapan menambahkan audio. Di sini kita bisa menambahkan audio ya, untuk membuat agar ada background pada masing-masing pada slide presentasi yang kita telah buat. Ketika dijadikan sebuah video pembelajaran, kita ambil saja yang ini, yang gratis ya, karena tadi sebagian besar itu berbayar atau premium. Kita ambil saja yang gratis yang sudah disediakan oleh Canva. Kita tunggu prosesnya, cukup lama karena jaringan saya kurang bagus ya. Semakin lancar jaringan internet kita, maka akan semakin cepat juga proses kita mengedit pada Canva ini. Oke, kita tunggu sampai audionya masuk. Oke, sudah masuk. Kita coba play. Oke, kita stop saja. Sudah selesai, sudah ada animasi musiknya ya. Jadi di ke 6 slide ini sudah ada animasi musiknya.
Teman-teman juga bisa menambahkan audio di masing-masing slide. Jika ingin menambahkan rekaman suara teman-teman, itu bisa kita tambahkan di sini. Saya beri contoh ya di sini. Oke, tunggu, sorry, udah bergeser. Oke, saya coba tambahkan di sini. Ada audio yang saya sudah buat, tapi bukan audio tentang materi ini. Nanti disesuaikan jika ingin membuat audio tentang materi ini ya. Itu masuk di, kita masuk di unggahan. Lalu kita pilih audio. Lalu unggah media. Nanti cari saja audio yang sudah disiapkan di sini. Oke, lalu kita kembali ya. Jika sudah, tinggal kita klik, maka audionya akan masuk dan akan otomatis masuk ke Canva. Jadi nanti di slide ini akan ada suara kita untuk menjelaskan tentang fase-fase ini. Oke, setelah sudah selesai, kita kembali ke bagikan, juga bisa kita langsung bagikan ya. Ini bagikannya dalam bentuk email. Kita bisa bagikan juga di, kita coba tampilkan dulu hasilnya. Kita putar otomatis saja. Setiap slide 5 detik per slide ya, agar tidak terlalu lama. Nah, seperti itu. Kita kembali. Oke, sudah selesai, berarti kita tinggal simpan dalam bentuk video. Kita bisa simpan dalam bentuk video ya. Kita klik di sini, kita pilih video MP4, lalu kita unduh, maka akan mengunduh menjadi sebuah video. Untuk lama proses unduhnya itu tergantung dari jumlah slide yang kita buat dan jumlah menit per slide ya, jumlah detik per slide. Selanjutnya jumlah animasi yang kita masukkan dalam masing-masing slide tersebut itu mempengaruhi proses penyimpanan desain kita. Oke, ini sebenarnya sudah dalam proses ya. Saya tidak perlu lagi perlihatkan hasil akhirnya, karena hasil akhirnya akan sama seperti sebelum video-video sebelumnya ya, tampilan akhirnya ketika sudah selesai. Saya berikan saja contoh di sini, membagikannya lagi dalam bentuk tautan ya. Kita klik tautan, kita salin, bahkan kita bisa menyimpannya lagi dalam bentuk PowerPoint seperti sebelumnya. Ini bisa simpan lagi dalam bentuk PowerPoint. Kita kembali, kita bagikan link yang kita sudah salin tadi ke grup WhatsApp atau Telegram ya. Nanti orang lain akan mengklik link tersebut, maka akan otomatis diarahkan ke video desain yang kita telah buat di Canva. Kita aktifkan suaranya. Masih berproses karena kecepatan jaringan saya cukup lambat. Nah, sudah ada. Oke, sudah ada ya. Seperti ini tampilannya nanti. Oke, saya rasa cukup. Sangat mudah kan membuat video pembelajaran menggunakan atau media pembelajaran menggunakan Canva itu sendiri. Bisa, oke. Jadi teman-teman bisa membuat Canva, video pembelajaran atau poster pembelajaran, bahkan dengan brosur pembelajaran menggunakan Canva. Karena di sini ada banyak sekali fitur yang telah disediakan oleh Canva. Tinggal kita klik saja di tambahkan, itu ada beberapa fitur. Kita bisa membuat desain penerimaan siswa baru juga dari situ ya, brosur. Apakah itu dalam bentuk undangan juga bisa kita buat. Logo kita bisa buat juga. Di cerita Instagram juga kita bisa buat, status WhatsApp. Semua bisa kita buat menggunakan Canva ini. Bahkan daftar riwayat hidup juga kita bisa buat, kartu nama bisnis. Untuk proses pembelajaran juga kita bisa buat seperti sampul buku ya. Kita bisa buat menggunakan Canva ini yang sudah disediakan juga oleh pihak Canva.
Template-nya sudah disediakan oleh pihak Canva. Oke, sampai di sini saja untuk pembuatan video pembelajaran. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and share, dan tinggalkan komentar di bawah kolom komentar video ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika kami mengupload video selanjutnya maka akan muncul notifikasi langsung ke teman-teman sekalian, dan teman-teman sekalian tidak akan ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Sampai bertemu di video tutorial selanjutnya.